Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Esok Sutoyo hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Batak Toba, ai nanak ni jolmai pe dada asa diului halak ibana ubain narok ibana do balik pangului jala mangali hokosana bahit tobus ni torok jolma. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia seringkali menilai kehormatan seseorang dari tingginya jabatan, luasnya kekuasaan, atau banyaknya orang yang melayani dirinya. Namun melalui nas ini, keseluruhan standar dunia tersebut dibalikkan dengan memperlihatkan inti dan misi kehidupan Yesus Kristus datang ke dunia. Anak Allah memiliki segala kemuliaan dan kuasa, tetapi Ia datang bukan untuk menuntut penghormatan atau dilayani, melainkan untuk melayani. Pernyataan ini adalah sebuah teladan Kristus yang mengajarkan bahwa kehormatan tertinggi justru terletak pada kerendahan hati dan bersedia mengasihi dan menjadi hamba yang tulus melayani bagi sesama. Yesus, Sang Raja, memilih menanggalkan segala keagungannya demi merangkul yang terluka, membasuh kaki para murid, dan memprioritaskan mereka yang menderita dan terabaikan, hingga akhirnya menyerahkan hidupnya di kayu salib sebagai tebusan bagi dosa manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk mengagumi karya salib tersebut, melainkan diutus untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang sejati bukanlah panggung untuk mencari puji-pujian, popularitas, atau keuntungan pribadi, melainkan sebuah respon ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Melayani tidak hanya dilakukan di gereja atau dalam pelayanan resmi, namun tindakan sederhana seperti memberi waktu dan perhatian kepada keluarga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, merupakan salah satu wujud dari mempraktikkan kasih Kristus. Melayani memang tidak selalu mudah seperti kelihatannya. Ada penolakan, tidak dihargai dan disalahpahami. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tetap memilih memberi meskipun harus berkorban. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, panggilan hidup untuk melayani dapat kita wujudkan mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kita menghadirkan kasih Kristus saat rela menekan ego dalam keluarga, mendengarkan kerja yang sedang kesusahan, dan menolong sesama tanpa pamrih. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita sedang memancarkan terang surgawi di tengah dunia. Pelayanan yang lahir dari kasih kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan tulus menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya dan membawa berkat bagi sesama. Mari kita berkomitmen untuk terus berjalan dalam Tuhan dan menjadikan setiap tarikan napas kita sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang penuh kasih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas teladan kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa melalui kayu salib. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering mencari penghormatan, egois, dan ingin dilayani oleh orang lain. Bentuklah hati kami dari hari ke hari
agar memiliki hati seorang hamba yang penuh kerendahan hati. Mampukanlah kami melalui Roh Kudus untuk dapat melayani sesama kami dengan tulus dan tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah seluruh hidup kami boleh menjadi alat kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan melayani dalam kerendahan hati. Immanuel.